minta balasan dari itu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang hamba ketika kita diberi, maka tentunya kita berusaha untuk bagaimana berterima kasih. Sama dengan kita di dunia ini, ketika kita mungkin dikasih oleh keluarga kita sesuatu, tentunya apa yang kita ucapkan, paling tidak ucapan awal dengan lisan kita, alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya dengan ucapan lisan itu, maka apa yang diberikan kepada kita itu bagaimana itu bisa bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat untuk semuanya, dan bermanfaat untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diberikan dipergunakan sesuai dengan apa yang Allah beritahukan kepada kita, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga sama ketika kita banyak diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Maha Rahman dan Rahim, maka kita selain dengan ucapan lisan kita alhamdulillah, Allah banyak masih memberikan kepada kita kenikmatan, maka tugas kita selanjutnya ialah bagaimana kita mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan ini. Tadi kami katakan di awal, selain baik untuk diri kita, bermanfaat buat keluarga kita, bisa juga bermanfaat buat orang yang lain. Dan berusaha apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, itu juga bisa memberikan kepada kita kebahagiaan setelah kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu setiap apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap perbuatan kita. Apa yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Jadi akan menjadi pemimpin ini bukan cuma pemimpin di suatu wilayah saja. Kita ini juga pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang insya Allah baik di dunia kita, baik juga ketika kita nanti kembali kepada Allah. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yang namanya kehidupan kita ini, selain kita nikmati dunia, tetap kita harus bawa nanti untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini bakal mati. Karena kita bakal mati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sendiri sudah mengingatkan kita. Allah memberitahukan kepada kita, selain kita menikmati dunia ini, menikmati fasilitas yang sudah Allah berikan di dunia ini, jangan sampai lupa bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang Bapak Ibu, banyak di antara kita manusia ini, ketika banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak diberikan sesuatu yang mengenakan kita, menggembirakan kita, terkadang kita berlalai dari bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Terkadang lalai apapun itu, baik itu harta, termasuk ilmu, termasuk juga ilmu sama. Maka oleh karena hati-hati benar kita dengan diri kita, hati-hati dengan diri kita. Jangan sampai diri kita ini nantinya terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan Bapak Ibu selalu mencari celah, bagi diri kita, agar bagaimana kita ini umat Nabi Adam ini tersesat dalam kehidupan, tidak mengikuti apa yang contohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjalankan
perintah Allah ibadah sholat utama. Itu kan lagi syaitan yang pasti selalu mencari cara untuk menggoda kita. Maka oleh karena itu, agar kita tidak mudah terbujuk rayu oleh syaitan ini, Bapak Ibu, selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang sudah memberitahukan kepada iblis laknatullah, wahai iblis laknatullah, silakan kau goda umatnya Nabi Adam. Tapi ketahuilah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang masa ketemu yang adalah seorang rajin sudah, tapi kau masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ngomongin bohong misalnya gitu, masih galak sombong dengan diri dia, jadi memang masyarakat tidak galak bergaul misalnya gitu, karena merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya paling tinggi ilmunya, pengetahuannya. Dan ini gawainya syaitan, gawainya syaitan. Karena kita manusia yang baik itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya kita manusia ini kalau kita ini baik dulu, baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Hablum minallah bagus, hablum minannas juga bagus. Kalau dua ini kita bagus di istiqomah, walaupun mungkin kita agak tertatih-tatih, pelan-pelan, pokoknya bismillah. Yang penting jalan kita sudah kita arahkan di jalan yang insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita pelan jalan yang sudah dikatakan dua mas sudah ada ketakwaan gitu, dan sholat terus di masjid, akibat dirayu kawan, kita ada yang rayu, ada yang mungkin yang ngaji, ada yang mungkin yang ngatain gitu, ingin menjatuhkan gitu. Pada saat ini kita sudah berusaha untuk kepengen kita menjadi baik. Ada yang pasti seperti itu. Tapi bismillah, kita arahkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan-Mu yang lurus. Arahkan kami ya Allah di jalan-Mu yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang murtad. Itu doa kita dalam surah Al-Fatihah. Setiap sholat kita munajat kepada Allah. 5 waktu sholat kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita bisa menjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa kita selalu dalam surah Al-Fatihah. Apalagi itu doa yang kita panjatkan ini harus selalu kita jaga, harus selalu kita jaga dan harus kita realisasikan dengan perbuatan. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu, selain kita ada niat, doa, usaha, dan selanjutnya kita juga dituntut untuk berusaha bagaimana mewujudkan apa yang baik yang kita inginkan itu. Ini usaha. Jadi sudah kita sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah. Maka walaupun kita sering katakan di awal, pelan jalan, banyak ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan ejekan-ejekan, mungkin ada yang seperti itu. Bismillah. Man sara 'ala al-tadbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Pematahan, mengkuzat kalau bahasa kita dulu belajar kita. Man sara 'ala al-tadbi wasal. Dan ini dalam kita berjalan itu kita harus ada kesungguhan yang kuat. Menjadda wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jangan kita kepengen sesuatu yang baik, tapi menghayal baik.
kilo makan air gitu. Dapat ada kondangan tangguh, ya dapat ada pandangan belah. Tapi secara kuadratik itu, ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka harus ada ikhtiar, usaha yang baik oleh harus kita lakukan. Dan dalam usaha itu dituntut kita ada ilmu juga. Jangan kita usaha melakukan sesuatu tapi kita dapat ilmunya. Kenapa? Karena kalau sesuatu kita lakukan tidak ada ilmunya, maka takut yang kita lakukan itu tidak ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga ketika kita kepengen hidup kita bahagia, dunia kita bahagia, maka kita harus cari bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan bahagia dunia, cari itu. Agar kita bisa senang dunia. Nah ini kalau kita belum begini, belajar nyari ini, mereka kayak ya, belajar hujan, belajar sudah ada, usah lagi nyari. Jadi kita nyari dulu lah, kita usah kalau pengen senang dunia, nyari ini ya. Sama juga ibu-ibu mungkin, yang wanita juga sama. Kalau pengen bahagia dunia, tapi masih tadi umur aku lah ini nyari itu salah satu fasilitas kebahagiaan dunia. Di rumah tangga itu sekali lagi fasilitas kebahagiaan dunia yang sudah Allah siapkan buat kita, yang sudah Allah berikan buat kita saja gitu, yang ikhtiarnya. Usahakan jodoh di tangan Allah, benar jodoh di tangan Allah. Tapi kita harus ada ikhtiar, usaha nyari. Jangan kita mendapat ilmu, mana gua nggak tahu ya. Iya, mana gua nggak tahu ternyata ada cowok ganteng di rumah, ada gadis cantik, tapi tidak pernah keluar datang. Makanya keluar. Nah keluar juga kalau kita pengen menjadi orang yang baik, keluar juga di tempat-tempat yang baik. Maka insya Allah kita nanti kalau dapat jodoh jodohnya yang baik. Tadi kami katakan kalau harta dunia itu kebahagiaan untuk kita, cari bagaimana caranya dengan bisa mendapatkan harta dunia. Cari tentunya dengan yang halal, bukan yang asal ngambil punya uang baik, bukan barang uang baik. Boleh jadi nak puasa nak lebaran sebentar lagi kan, duit belum ada, saudara belum beli, masih jelek. Aku mana rusak ceramah, kalau kita datang ceramah itu datang ingat ambil yang bagus-bagus baik yang buruk. Ya amalkan lah ilmu ini. Yang membawa senang buruk datang menciptakan masalah yang baru. Kan kata Ustaz itu bukan dia itu maksudnya, bukan dia itu maksudnya. Jadi sekali lagi sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ada ilmu. Nah dalam hadis dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita kepengen menggapai kebahagiaan dunia, maka harus ada ilmu dengan ilmu. Kepengen mencari kebahagiaan di akhirat kita nanti kembali kepada Allah, maka harus dengan ilmu. Begitu juga sama. Kalau kita kepengen kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmu sekali lagi perlu dan penting harus selalu kita cari. Makanya kita diharuskan untuk selalu mencari ilmu, Pak. Wajib hukum kita mencari ilmu di mana, Pak? Di mana, Pak? Selagi itu baik, maka kita ambil. Karena yang namanya ilmu itu kan sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu buat kita, itu ilmu. Jadi di mana, Pak? Bukan cuma ilmu agama, ilmu dunia juga, bukan ibu-ibu, melihat tetangga, kita datang ke tetangga, disuguhi PMP-nya ke rumah renyah, misalnya gitu kan, sukunya mantap, misalnya gitu kan. Mana lah cari lagu yang kalau PMP udah kelok, digigitnya kecil, itu kan susah ditarik, sukunya dalam makhluk, belajar dengan tanya sama yang Tuhan pun, waduh, mana bebek kalau rumahnya, kemana caranya? Belajar. Tidak mesti dalam suatu majelis forum seperti ini. Tapi kalau memang ada majelis-majelis ilmu seperti ini, lebih bagus. Kenapa? Karena tidak salah kita hadir di tempat-tempat seperti dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dan saat-saat seperti ini banyak-banyak kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika doa kita didengarkan oleh malaikat Allah dan malaikat Allah mengaminkan doa kita, maka insyaallah Allah akan kabulkan segala hajat-hajat dan doa kita. Jadi ketika mengatakan di awal, mari kita selalu bersama-sama mencari ilmu. Kemana pun kita berada. Makanya ada dalam kata itu kan, betul ilmu walau bisi, walau bisi tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jauh maksudnya. Ikhtiar kita usaha untuk kita menuntut ilmu. Agar apa? Agar tadi kita katakan di awal, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan dunia kita, apalagi urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Karena kalau kita mendapatkan dunia bahagia, benar bahagia. Tapi bahagia dunia itu tidak abadi. Ada batasnya bahagia dunia itu. Kalau mungkin kita kemarin waktu bukunya mau makan kambing, gulai kambing, mulai sekarang terkadang umurnya sudah 50 ke pucuk, ada yang 40 ke pucuk, bila gitu kan, dan sudah lagi jauh dari kambing. Kenapa? Kolesterol. Kolesterol. Baru makan sedikit malah aku pun bisa darah tinggi ya dulu. Darah tinggi, lalu kurang nikmatnya. Itu dunia. Saya itu dunia. Maka oleh karena itu rugi kita kalau dengan dunia ini kita lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Makanya jangan lupa kita juga harus berpersiapan dengan ilmu kita untuk bagaimana kita nanti kembali mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya kita katakan kita berusaha selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jaga berdua ketika kita katakan di awal. Bagaimana bagus kepada Allah, bagus juga kepada sesama manusia. Apalagi saat ini insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita sudah mulai berpersiapan. Buat persiapan agar bagaimana nanti ketika Ramadan datang kita sudah siap. Kita sudah istilahnya punya persiapan untuk kita menjalankan ibadah Ramadan agar Ramadan kita nantinya menjadi Ramadan yang berkualitas. Jadi kita sama-sama Bismillah kita sama-sama meramaikan bulan Ramadan ini. Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amali ahli Ramadan dakhalal jannah." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, dakhalal jannah, maka insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di sini bukan cuma bahagia ngomongnya baik, tapi bahagia di sini selain kita bahagia maka juga berusaha kaget ketika Ramadan datang kita laksanakan ibadah Ramadan. Ibadah puasa bukan cuma puasanya baik, kan juga itu Pak. Bukan cuma puasanya baik, tapi bagaimana ibadah lain juga dilakukan. Sholatnya juga harus bagus, akhlak dan tingkah lakunya juga harus bagus. Kenapa? Karena kalau kita puasa tapi tadi tidak sholat, akhlak kita tidak kita jaga, maka rugi puasa kita. Nilai puasa kita nanti bisa jadi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin Rasul mengingatkan kita. Barang siapa yang kebanyakan kita melakukan min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak di antara kita yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan bagian dari pahala puasanya. Apa yang didapatkan? Ju' wal 'atas. Hanya lapar dan dahaga saja. Dan tentunya kita tidak menginginkan ini, bukan? Kita ingin puasa Ramadan kita tahun ini menjadi puasa yang berkualitas. Kenapa? Karena kita tidak tahu tahun depan masih bisa bertemu lagi atau tidak dengan bulan suci Ramadan. Maka kita pergunakan puasanya dan lupa ibadahnya. Jadi mulai sekarang diatur puasanya, ibadah kita, akhlak kita sudah mulai dibenahi. Kalau yang selama ini maaf sholatnya masih bolong-bolong, yuk kita benahi. Belum 5 waktu beribadah sholatnya kita lengkapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya dijaga. Apalagi yang
istrinya kalau masih tidur, istri bangunkan suaminya. Orang tua bangunkan anak-anaknya kalau suami masih tertidur, bangunkan dulu. Subuh. Yang sudah asik mungkin dengan aktivitas usahanya, dagangannya, jangan lupa sholatnya dijatuh. Karena sholat inilah salah satu wasilah kita untuk kita bermohon kepada Allah, untuk kita meminta kepada Allah, untuk kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan salat. Selain sholat di rumah, kalau bisa juga sama-sama kita ramaikan masjid kita. Bulan puasa dia kita sama-sama ramaikan. Biar apa? Biar semangat. Karena kita kepengen kalau bisa sekampung kita di dunia ini, di perumahan kita ini, saat ini kita berkumpul, kita pernah dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama. Kita kumpul sama-sama. Makanya kita berusaha selalu mengajak masyarakat lingkungan kita, baik itu lewat pengurus masjid kita, lewat ketua RT kita, mengajak untuk selalu melakukan kebaikan agar apa tujuannya tadi, agar bagaimana kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang buang kita salah, kita mengajak baik masih dikataui, sudah lalu kan kita katakan ini. Padahal kita ajak itu baik. Ngatoi belo tidak, galak tidak, ngatoi dulu. Kita banyak kita dipakai dulu. Banyak seperti itu. Diajak kebaikan negara melakukannya, tapi ngatoi bercigo dulu. Sudahlah, itu baik. Artinya bisa jadi kalau kita yang tak sabar, yang ajak tadi, kesal kalau tapi biarlah. Karena memang tugas kita manusia ini kan mengajak, bukan merubah Allah jadi tidak baik menjadi baik. Tugas kita mengajak. Masalah perubahan seseorang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengajak. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi yang namanya perubahan seseorang menjadi baik itu hak Allah. Kita sebagai hamba berusaha bersama selalu mengajak. Karena kita alhamdulillah insyaallah orang-orang yang baik semuanya. Salat kita sudah bagus insyaallah. Akhlak laku kita sudah bagus. Nah saat ini apa tugas kita? Bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang lain? Mengajak agar bisa sama-sama kita salatnya bisa dapat, akhlak menjadi bagus. Dua ada lagi salat dan akhlak. Apalagi akhlak ini. Akhlak ini dibutuhkan ilmu. Jadi jangan sampai kita merasa punya ilmu atau dulu ilmu tidak baik akhlaknya. Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sungguhnya sebaik-baik dari kamu ialah mereka yang baik akhlaknya. Karena terkadang maaf banyak orang itu banyak itu tapi akhlaknya tidak bagus. Pada siapa dengan masyarakat bagusnya mana Ustaz? Itu tadi kita ini hidup di masyarakat. Kalau kita kepengen baik dengan masyarakat, maka kita harus dekat kepada masyarakat itu. Bukan berarti kita kumpul, tidak itu. Tapi bagaimana kita baik? Itu akhlak itu. Akhlak kita sebenarnya agar menjadi baik di masyarakat. Sama ketika kita kepengen baik dengan Allah, maka kita juga bagaimana caranya agar akhlak itu baik kepada Allah dengan sholat itu. Dan sholat itu juga harus benar. Sholatnya harus benar, kita jaga benar. Kadang-kadang tugas kita sama-sama. Ketika kita sholatnya sudah bagus, semua sudah bagus, jangan lupa kita harus memperbaiki kualitas sholat kita. Kualitas dari ibadah sholat kita. Karena kadang-kadang banyak orang sholat baik. Jadi kami katakan ya Allah, masih melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan kejidah dan munkar. Kok masih ada yang tidak baik? Ya itu tadi. Karena kita sholatnya hanya sebatas baru sholat. Tapi belum berusaha mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sholat itu Pak, kita sudah paling tidak sampai pada muraqabah Allah.
Nah kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita akan takut, takut ketika kita melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mulai itu bahasa buktinya apa? Contohnya kita sholat, kita mungkin sholat zuhur misalnya di rumah, dekat wong yang tahu, dekat wong yang lihat zuhur 4 rakaat, apakah kita lakukan 3 rakaat? Tidak, tetap 4 rakaat. Dilihat wong atau tidak dilihat wong tetap 4 rakaat. Kenapa? Ya itu dari satu ketaatan kita. Yang kedua, kita merasa kita sudah diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melakukan itu sesuai. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tentunya pasti akan berpikir. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpikir kita, oh ini, oh Rasul itu tidak baik, Rasul itu bagus dengan galau-galau, bukan cuma orang Islam, orang non-Muslim itu dia bagus akhlaknya, dijaga benar-benar. Jadi kadang maaf kita selama orang Islam masih galak gontor-gontoran, sama orang Islam masih galak kata-kataan. Padahal kalau kita melihat contoh baginda Rasulullah itu subhanallah, akhlaknya memang di beliau dengan non-Muslim sama, walaupun dia diuji oleh mungkin ujian-ujian yang membuat dirinya merasa sakit, dilempar dalam saat menyebarkan dakwah Islam, subhanallah sama. Itu baginda Rasulullah. Nah kita tentunya sebagai umatnya baginda Rasulullah kepengen kita juga, kadang-kadang kita banyak ngomong, oh aku ini umatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi ketika dari kesehariannya maaf, tidak berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tidak berusaha mencontoh. Jadi walaupun kita tadi banyak bersolawat kita kepada Nabi, tapi kalau akhlak kita tadi tidak berusaha mencontoh Nabi kita, maka kita takut. Yang kita lakukan tadi tidak ada nilainya. Jadi antara mulut dan perbuatan itu harus sinkron, harus sambung. Mulut dan perbuatan. Jadi jangan sampai maaf mulutnya ngomongnya ini, tapi perbuatannya lain. Itulah naudzubillah. Kaburmatan innallaha yaqulu ma la taf'alun. Allah melaknat wong-wong yang mereka yang pacak ngomong baik, ngajak kebaikan tapi dia tidak melakukannya, tidak mencontohkan. Naudzubillah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama di bulan Sya'ban ini, insyaallah masuk bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistiqomahan, terutama istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Itu tentunya doa dan munajat kita bersama. Karena dengan modal inilah insyaallah hidup kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin kalau kita susah kehidupan ini, tapi yakinlah ketika kita sudah dekat selalu kepada Allah, Allah pasti akan berikan kebaikan kepada kita. Allah pasti akan berikan apa yang kita inginkan tentunya insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dekat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibuktikan dengan ibadahnya kepada Allah, ketika lakunya baik, maka insya Allah ketika mungkin dalam kehidupannya nanti merasa susah, bukan buat susah. Terkadang kita ini merasa susah dengan diri kita sendiri. Allah ini, Allah ini. Kita yang merasa susah. Maka insya Allah Allah pasti akan berikan jalan keluar. Makanya jalan keluar buat kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan kepada kita, kalau kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Kalau mungkin Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini kita merasa dari kita dewa belum, apa yang sesuai kita inginkan, yakinlah pasti nanti akan diberikan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap apa yang kita lakukan di dunia, ketika itu baik walaupun kecil, maka yakinlah itu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita di dunia yang melakukan keburukan,
Wong lain walaupun tidak lihat dengan keburukan kita, yakin keburukan itu pasti nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Inilah yang kita harus khawatirkan dengan diri kita. Inilah yang harus kita takutkan dengan diri kita. Jangan sampai kita tadi terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan sehingga kita merusak amalan-amalan ibadah kita, merusak segala amalan-amalan yang soleh kita. Ini yang kita takutkan. Maka karena itu selalu kita tajdi memperbaharui keimanan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai merasa aku ini sekarang biasanya aku rajin ke masjid, belum pengajian, atau ada keberanian untuk itu. Nah, bismillah. Perbaharui itu. Karena memang yang mengimankan itu lupa. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini kadang naik dan kadang turun. Maka karena itu ketika iman kita turun, maka sama-sama kita perbaharui iman kita. Fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Dan perbaharui iman kita dengan cara mengucap la ilaha illallah. Bukan cuma dengan ucapan baik, tapi tadi kita katakan di awal kita berusaha dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kami adalah Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan karena di luar tenang, di luar tenang. Dan terasa. Sekali lagi kami yang fakir mohon maaf biar tidak dalam kata-kata karena sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kami juga mohon maaf kalau mungkin apa yang kami sampaikan ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika itu baik, maka mari kita ambil, kita berusaha amalkan. Tapi ketika itu buruk, ya kita jauh. Semoga sekali lagi dalam majelis ini, maka insya Allah kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengajar bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini insya Allah akan menjadi pertemuan yang membawakan keberkahan buat kita bersama, buat keluarga kita insya Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قدير مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mari kita duduk bersama-sama dalam kata majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.